dan agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sebuah pengamatan di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, mengamati mengenai ekosistem pertanian sawah. Pasti teman-teman penasaran kan gimana sih ekosistem pertanian sawah di wilayah Purbalingga? Yuk kita simak video berikut ini ya. Ekosistem sawah merupakan ekosistem di lahan basah buatan yang banyak dimanfaatkan untuk memproduksi bahan pangan. Salah satu contoh dari ekosistem sawah adalah ekosistem pertanian lahan sawah di wilayah Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Umumnya, lahan sawah digunakan untuk menanam padi saja. Tetapi pada lahan sawah ini, selain menanam tanaman padi sebagai komoditas utama, juga memanfaatkan lahan kosong yang tersedia dengan menanam kacang hijau dan juga ubi kayu atau singkong. Ekosistem ini berada di ketinggian 116 mdpl atau daerah dataran rendah dengan suhu udara 30 derajat Celcius dan kelembaban 79% saat pengamatan dilaksanakan. Pengamatan tersebut dilaksanakan dalam vegetasi seluas 10 x 10 meter. Dalam suatu ekosistem pasti terdiri dari komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen yang dapat diperoleh dari pengamatan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 meliputi komponen abiotik seperti cahaya matahari, tanah, air, udara, suhu udara, bebatuan, dan kelembaban udara. Serta komponen biotik yang dapat dikelompokkan menjadi flora dan juga fauna. Kelompok flora meliputi tanaman padi, kacang hijau, ubi kayu, dan rerumputan. Sedangkan kelompok fauna diantaranya adalah belalang, keong, semut, katak, capung, dan juga burung pemakan serangga seperti burung gereja. Komponen-komponen tersebut akan saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan, di mana rantai makanan adalah perpindahan energi dari tingkat trofik ke tingkat trofik setelahnya. Urutan tingkat trofik dari posisi pertama yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan juga konsumen puncak. Berdasarkan pengamatan, produsen yang terdapat di ekosistem sawah yaitu tanaman padi, kacang hijau, ubi kayu, dan juga rerumputan. Konsumen primer biasanya terdiri atas fauna herbivora atau omnivora, seperti belalang, keong, dan semut. Sedangkan konsumen sekundernya adalah capung, katak, dan juga burung pemakan serangga yang biasanya didominasi oleh kelompok karnivora. Dari rantai makanan akan terjadi daur materi atau perpindahan materi dari satu trofik ke trofik berikutnya dan juga terjadi arus energi atau perpindahan energi yang diikuti dengan perubahan bentuk energi. Pada daur materi, rantai makanan melibatkan dekomposer atau pengurai untuk menguraikan Z-trenik agar terbentuk zat organik yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sehingga perpindahan materi tidak terhenti di konsumen puncak tetapi akan didaur ulang. Sedangkan pada arus energi, sumber energi yang didapat produsen sebagai trofik pertama adalah sinar matahari. Energi tersebut akan diteruskan ke setiap tingkat trofik. Namun, energi hanya bisa digunakan satu kali dan kemudian dibuang ke lingkungan karena terjadi perubahan energi menjadi energi panas yang tidak dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup atau disebut dengan entropi. Nah, itu dia kegiatan kita pada sore hari ini melakukan pengamatan terhadap ekosistem sawah. Semoga bisa menambah manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa!